Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di podcast KPI. Ini edisi volume. Ini episode kedua. Mohon maaf. Ini episode kedua setelah sebelumnya kita mendatangkan Dema Institute. Untuk hari ini sangat spesial bagi kami. Kita kedatangan sang ketua prodi ilmu tasawuf. Waduh, gitu dong tepuk tangan. Ajengan Acep Rijalullah MAG. Aduh, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik sekali. Kecuali flu dan pilek. Memang kata Wisna nggak apa-apa ya. Memang kemungkinan juga karena cuaca mungkin Kang ya. Ya. Saya tahu betul beliau ini sangat sibuk keluar kota dalam rangka dakwah, jadi mungkin kita doakan semoga beliau selalu sehat Kang. Amin. Umat sangat menunggu Akangnya. Oke, saya terima kasih sekali Kang bisa hadir di podcast kali ini. Sebenarnya saya tahu betul kesibukan Akang sangat begitu. Sibuk sekali, lihat kalendernya saja penuh kabeh gitu. Sangat penuh sekali. Saking sibuknya gitu. Makanya hari ini alhamdulillah bisa hadir di podcast KPI. Tentu kita akan membahas tentang hal yang sangat sering sekali dicari oleh para netizen juga tentang hal ini, yaitu tentang hal-hal yang horor Kang. Iya. Jadi wayang aja musik udah ada horor ya. ini horor sekali ini. Terutama mungkin Kang, saya sekarang lebih melihat di beberapa konten YouTube itu sekarang sedang agak naik pencarian tentang kisah-kisah horor, hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib gitu ya. Nah, saya kepikiran wah ini kayaknya perlu nih diangkat tentang hal horor ini, terutama bagi kita sebagai umat muslim, bagi rekan-rekan teman-teman sobat-sobat yang mungkin melihat podcast ini tentang bagaimana sih sebenarnya cerita-cerita horor tersebut atau hal-hal gaib tersebut, cara kita mengimaninya atau cara kita menyikapi tentang hal-hal tersebut gitu. Jangan sampai orang salah menyikapinya, berbenturan dengan akidah ya. Itu yang paling bahaya ketika berbenturan dengan akidah. Jadi posisi untuk mengimani musyriknya dalam hal-hal gaib ini sebenarnya bagaimana. Nah, sebab saya tahu betul Akang ini kan praktisi juga. Gak tahu mantan atau masih praktisi juga nih Kang. Praktisi yang lagi offline. Lagi offline gitu. Atau praktisi yang sedang yang sedang kurang job tentang praktisi itu gitu. Oke. Nah, atau mungkin kan sebelum jauh ke sana tadi saya sudah sebenarnya sedikit mengenalkan tentang beliau. Beliau ini kan sekarang sebagai prodi ilmu tasawuf Kang ya. Ketua prodi ilmu tasawuf. Jadi kita masih di bawah Institut Agama Islam Latifah Barokiah. Jadi ada prodi ilmu tasawuf juga bagi teman-teman yang belum kuliah. Ayo kuliah ke prodi ilmu tasawuf. Oke. Dan juga jangan lupa ada KPI-nya. Iya. Ini nih. Nah, itu ya. Jadi kita selalu berkolaborasi sebab kita juga memang ada di bawah Fakultas Dakwah. Nah, adapun pembahasan agak melenceng ke ilmu tentang horor, sebenarnya tidak melenceng juga, sebab ini juga sama dalam rangka dakwah gitu Kang ya. Oke Kang, saya mulai ke pertanyaan-pertanyaan mungkin Kang ya. Saya agak nyontek juga nggak apa-apa kayaknya ini teman-teman. Oke, Kang, menurut Akang sendiri tentang fenomena sekarang banyaknya orang yang mencari tentang hal-hal yang horor itu, bagi Akang hal yang baru atau enggak gitu kan? Hal yang lama, bahkan sejak manusia itu sendiri berinteraksi di muka bumi. Jadi memang tiba lagi ke saya gitu. Oke. Hanya saja kan sekarang dilecut oleh adanya dunia medsos ya. Jadi informasi begitu deras yang terjadi di dunia belahan bumi yang lain bisa sampai pada kita pada detik itu juga gitu. Soalnya dari dulu sudah terjadi dari zaman ke zaman ya. Dari mulai sejak Nabi Adam, karena memang yang diciptakan oleh Allah itu manusia ya.
dan sebagai pengujinya adalah iblis, dan iblis itu sendiri bagian dari kelompok jin. Wa kana minal jinni papasaqo di surat Al-Kahfi. Horor, jurik dan sebagainya itu kan perwujudan lain dari jin itu sendiri gitu. Maka jika melihat filosofi holistik ya, filosofi menurut Al-Qur'an itu sendiri, sudah barang tentu hal-hal seperti ini sudah terjadi sejak manusia itu terlahir, bahkan sejak di surga kan oleh iblis itu dari sana gitu. Ya, jadi sebuah keniscayaan memang ya. Jadi memang sejak dulu sudah ada. Ya sekarang mungkin itu tadi karena sekarang memang eranya era media. Jadi sehingga orang pun ketika ada hal ini muncul, orang semakin mencari sehingga seperti viral saat ini gitu. Karena memang itu juga gitu. sudah. Nah, itu betul. Terkait hal-hal seperti itu Kang, saya tahu betul Kang ini kan dari dulu mendalami atau apa ya namanya? Mengalami sajalah. mengalami gitu ya. Mengalami hal-hal seperti itu gitu Kang. Pengalaman Akang sendiri dari usia berapa Kang tentang ya bergelut dengan hal seperti itu? Kalau pengalaman praktiknya dari usia berapa itu saya kelas kalau sekolah, karena saya kan tamatan SD ya. Kalau sekolah itu usia kelas 3 SMP, sekitar usia 15 tahunan, 94 lah tepatnya. Saya lahir 78 kan, berarti 16 tahun, 15 masuk ke 16 tahun, karena pertengahan waktu itu di tahun 94. 15 tahun Kang? Iya 15 tahun. 15 tahun. Ya wajar juga sih, karena memang di lingkungan kita, di sana lingkungan pesantren, dan ulama-ulamanya hampir semuanya ulama hikmah itu. Ulama hikmah mengambil jalur sanad dari Syekh Pamijahan dan Syekh Khalil Bangkalan Madura gitu. Jadi sejak kecil anak-anaknya terutama yang kelihatan berpotensi dididik dengan amalia-amalia. Saya sendiri waktu itu dididik oleh orang tua, masih ada di bukunya, sekarang bukunya masih ada, di sana ditulis 12 Desember 87. Walah. Itu sekitar kelas 3 SD. Kang saya jangan lahir Kang. Iya. Di kelas 3 SD. Nah kita juga pernah bertanya ke orang tua, dikasih wirid itu ya puasa seminggu, 2 minggu sampai 40 hari. Ada puasa biasa, kemudian puasa vegetarian, makannya sayur-sayuran, mutih ya, hanya nasi dengan air putih ya, atau puasa mutih uyah, artinya makan dengan apa saja, jangan pakai uyah, gitu, garam ya, dan lain sebagainya. Kita bertanya ke orang tua, ini untuk apa? Jawabannya nanti juga tahu sendiri gitu. Nah, nanti juga tahu. Nah baru di usia tadi itu di tahun 94 sekitar kelas 3 SMP mengalamilah hal-hal yang berkaitan dengan dunia klinik atau dunia mistik atau dunia gaib gitu. Sehingga ya kalau dalam bahasa pornonya sering berinteraksi dengan hal-hal seperti itu gitu. Gusti. Jadi memang dunia saya diawali dengan dunia, berangkat dari dunia spiritual sebelum ke dunia ilmiah itu. Sebelum dunia. Jadi saya kebalik. Kebalik. Karena lingkungan pesantren, orang tua, dan saya kan memang lebih dipengaruhi dalam hal itu oleh orang tua sendiri. Dan uak saya Ki Haji Pupu Ali Saifuddin Faruk tuh wakil takir pengesabah, lebih dipengaruhi oleh beliau yang dua ini dalam hal-hal seperti itu gitu. Setelah sisanya oleh guru yang lain yang memang masih keluarga, kakek, mamang dan lain sebagainya. Oke Kang, nah terkait tadi tentang adanya puasa-puasa itu kalau dalam dunia tasawuf kan ada riado Kang, sama itu? Sama ya? Seperti itu. Dan itu juga silsilahnya ya ke ulama-ulama sufi, ulama toriko itu. Yang kesininya saya cek ulang ya riadoh-riadoh tersebut. Oh ternyata contoh lah, ini terlepas saya ria atau enggak ya, itu urusan saya dengan Allah ya. Bagus nih. Iya itu ya. Di antaranya pernah 2 minggu khalwat. Nah, pas dilihat kesininya saya bongkar buku-buku sejarah, oh ternyata ini khalwat Toriko Sadiliyah nih Abu Hasan Asadili ya. Di riadoh yang lainnya ada ke Syekh Ahmad Kabir Rifai, berarti Toriko Rifaiyah. Sholawat Fatih juga itu dengan Tijaniyah kan, Sholawat Fatih ya.
Kemudian kalau sudah jelas yang di Bantar Payung itu sendiri, Bantar Payung Galunggung, maksudnya kan Bantar Payung di Tasik ada dua ya, Bantar Payung Galunggung dan Bantar Payung arah ke Pemijahan tuh, Iya. Cibalong kalau nggak dekat Cibalong. Ya Kang mah di Singaparna itu. Ya, Singaparna itu dulu karena ada kewadanaan Singaparna. Kalau sekarang kecamatannya Pada Kembang. Oh, Pada Kembang. Pada Kembang, ya disebutnya Bantar Payung Galunggung. Nah, ada memang silsilah nasab darah dan nasab keilmuan ada yang ke Pemijahan. Maka ternyata akhirnya saya ketahui dari buku manuskrip yang ditulis sekitar 1832 ya, itu masih ada bukunya. Oh, ternyata apa yang diamalkan, diwiridkan di Riyadoh itu diantaranya itu adalah Thariqah Satoriyah Iskiyah Naksabandiyah. Nah, kakek buyut saya yang sepuh Bantar Payung namanya Syekh Muhammad Sarif radhiyallahu an. Beliau ahli silsilah nomor 29 di Satoriyah itu gitu. Nah, jadi yang dimaksud Riyadoh ternyata pembinaan tentang amaliyah thariqah itu sendiri gitu. Hanya ketika dulu kan yang mentalkin itu setelah wafat Eyang Sepuh, yang mentalkin itu Mama Ajengan Tolha putra Eyang Sepuh. Nah, sekitar tahun 70-an Eyang Sepuh ruhaninya datang ke Mama. Beliau bilang namanya Tolha, panggilannya Ohak. Ohak, geus tong nalkin deui, sudah jangan nalkin lagi. Nah, Mama bertanya, terus gimana Ikhwan katanya? Kan masih perlu pembinaan dan penanaman benih tauhid dengan talqin itu. Bawa ke Suryalaya. Nah, gitu. Jadi kita berangkat ke Suryalaya itu atas petunjuk beliau yang sepuh sebagai mursyid waktu sebelumnya yang meninggal tahun 53. Kan Abah Sepuh 56, ini 53, kelahiran 1833. Jadi usianya tetap 120 tahun. Nah, saya menyimpulkan berarti memang petunjuk kemursidan itu harus tetap berdasarkan petunjuk dari mursyid sebelumnya meskipun sudah meninggal. Begitu. Menarik terkait itu. Iya. Kita bahas nanti. Iya, begitu. Jadi ya itu nanti aja lah ya. Gitu. Hanya dalam kaitan tentang pertanyaan tadi, apakah Riyadoh itu bagian dari Riyadoh thariqah? Iya, memang itu thariqah. Kita disebut ahli hikmah karena memang hikmah itu sendiri adalah thariqah. Ya. Jadi kan saya menemukan dari berbagai literatur ilmu tasawuf itu kurang lebih 12 nama lah. Ilmu tasawuf, ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu hikmah, kan ada tuh. Ilmu asror, ya di hikmah ada asror yang tenaga dalamnya level sekian pakai asror, ada 4 tingkatan asror gitu. Satu tingkat itu ada beberapa level itu, namanya ilmu asror. Dan ternyata ya jadi ilmu rahasia karena mungkin si ki atau energi tidak kelihatan ya. Jadi ilmu rahasia dari dalam itu. Dan ternyata asal itu sendiri adalah ilmu tasawuf gitu. Jadi hikmah sejati itu adalah orang yang berthariqah sebetulnya. Gitu. Tapi kan ada bahasa seperti begini. Misalkan bedanya antara hikmah dengan tarekat itu sebenarnya sedikit. Ya, jadi betul. jangan sampai kita ketika berthariqah justru diniatkan untuk berhikmah. Nah, itu betul. Bahasa ya, itu penting itu ya untuk membedakan. Nah, kemudian kesininya, jadi dulunya begini, mursyid nih, murid mengijazahkan nih ya, ijazahkan, mentalkin dan mengijazahkan doa-doa lain. Mursyid meninggal, di sini mungkin masih ada khalifah dulu, sekarang wakil talqin, menurunkan lagi, talqin masih ada nih, karena masih ada wakil talqin. Ketika wakil talqinnya sudah habis, yang terijazahkan adalah doa-doa yang lain. Sementara kalimat thayyibah karena itu harus dengan talqin tidak terijazahkan. Putuslah nih kemursidan. Nah, diturunkan hijibnya dari Syekh Abu Hasan As-Sadili misal, dari Syekh Nawawi, dari Syekh Imam Ja'far Shadiq, dari Syekh Abdul Qadir, terus turun ke sana, terus turun. Nah, jadi di sini fatrah lah kemursidan. Maka yang ada adalah wirid. Wirid. Itu tetap bagus ya, tetap bagus. Hanya kalimat thayyibahnya hilang, tidak ada. Nah, dalam praktiknya mereka tidak sengaja mencari uang dengan ilmu itu, enggak. Karena mungkin kelihatan nih orang ini pengamal, suka beribadah. Orang ada yang sakit, minta doa. Nah, dikabul. Ini orang karena merasa dikabul, ya dia kan ngasih kehormatan, ngasih uang dan sebagainya atau apalah hadiah gitu. Nanti si ini
orang ini ketika ada yang sakit lagi dia saling menginformasikan terus akhirnya banyaklah jadilah itu, dan itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu dalam pandangan ahli hikmah ketika itu dijadikan profesi. Membuka plang. Nah itu bila ingin sembuh datang. Nah itu. Nah ini bukan lagi dalam kerangka hikmah dalam mana tasawuf. Oh iya. Itu ya. Nah disinilah praktik-praktik ke bawahnya kemungkinan banyak terjadi penyimpangan. Kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir, banyak terjadi pelaku bid'ah. Ini dalam kitab Sirul Asrornya. Pelaku bid'ah. Mereka tidak punya apa-apa. Foto, tinggal gambar, tidak memiliki makna. Mengklaimnya silsilahnya ke guru-guru tersebut, tetapi maknanya sudah hilang. Gitu. Nah maka saya menamakan al-hikmah itu yang masih memiliki jalur kemursidannya bertemu dengan guru mursyidnya. Inilah al-hikmah sejati. Gitu. Al-hikmah sejati. Tandana nih yang paling penting nih al-hikmah sejati ya. Betul. Yang paling penting. Mereka tidak akan pernah mengatakan tidak akan selalu mengatakan apa yang ditemukan atau diketahui. Seperti Pak Dudin bahwa anak sakit. Bukan anak lah, orang lah sakit. Kemung misalkan perutnya tuh kemung. Ternyata si al-hikmah sejati ini mengetahui bahwa ini adalah rekayasa orang, menggunakan ilmu tertentu, kemudian melibatkan jin tertentu, memberikan penyakit terhadap orang itu. Istilah Sunda mah teluh lah gitu tanya. Teluh, kalau teluhnya tingkat tinggi adalah samar nyawa gitu samar nyawa. Sadarian. Iya, samar nyawa itu Pak. Kalau datang malam, dalam prinsip ilmu itu dijamin orang itu tidak akan dalam waktu yang lama, dalam waktu jam paling sudah meninggal kalau tidak ada pertahanan. Nah, jika ahli hikmah sejati itu mengetahui ini bagian dari ini, dia tidak akan mengatakan ini dari mana. Anda diteluh oleh si Anu, Anda diteluh aku nu jauh nu deket, tidak akan bilang begitu dia. Tidak. Kenapa? Karena dia memperhatikan hubungan sosial. Betul. Kan tujuan hikmah itu akhlak. Betul. Ya, tasawuf. Nanti ada fitnah. Begitu. Pikiran jelek kan. Gitu. Seudon bahaya kan. Bahaya, ya. Lagi pula hal itu kan nggak bisa dibuktikan secara hukum ya. Begitu. Ya mah mau orang jauh. Mau jauh. Itu bahaya. Ketatangga Ada hikmah itu enggak. Kalau ditanya, nggak tahu. Lah, yang penting kita berusaha berikhtiar supaya sehat kembali, itu saja yang dipertahankan akhlak. Dia tahu ini adalah saudaranya atau ini tetangganya atau ini rival bisnisnya. Berbahaya kalau dikasih tahu, maka stabilitas sosial akan terganggu. Hubungan agama dan negara juga akan terganggu pada akhirnya. Nah ini diperhatikan. Saya contohnya jangan apaan itu pernah bilang sama sepuhnya orang, awas kamu. Meskipun kamu sudah mampu bisa melihat orang yang maling barang, kamu tahu jangan sekali-kali kamu sampaikan. Itu. Nah dia cerita pernah si Uwa melanggar katanya gitu. Ini tidak berbicara tentang keburukan si Uwa itu sendiri karena beliau juga mengambil hikmah gitu. Kuat disebutkan ternyata jadi masalah. Si A yang datangnya yang malingnya ternyata si B. Si B tidak menerima, dia tahu hukum, mengadu ke hukum, dibawa ke pengadilan kan, nggak ada bukti, jadi fitnah. Jadi itulah hikmahnya. Hikmah sejati. Memperhatikan adab itu. Tidak pernah menyebutkan clue, walaupun itu clue gitu tidak pernah. Apalagi menyebutkan orang. Jadi sebagaimana para wali Allah lah. Jadi dia itu fokus untuk penyembuhannya saja. Karena dia tidak hanya memperhatikan penyembuhan zahirnya. Sisi batinnya juga diperhatikan kan. Kan bagaimana zahir badan jismani bisa sehat kalau batinnya tersiksa. Tersiksa karena buruk sangka dan lain sebagainya gitu kan. Itu. Nah seperti itulah. Jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi atau memperhatikan ahli hikmah sejati dengan ahli hikmah biasa. Kedua, antara ahli hikmah dengan dukun tipis. Itu. Bedanya kan? Tipis.
Persamaannya bisa jadi sama-sama berpeci, berkopiah, bersorban, berjubah begitu ya. Persamaannya bacaannya pun bisa sama. Bacaannya bisa sama. Wah, iman dari Quran. Betul, begitu. Sama gitu, ya. bisa baca sama. Yang tipis itu perbedaannya apa, Kang? Ya disitulah yang paling penting itu ada silsilah. Ini kata kunci yang paling pokok itu. Silsilah. Mungkin Kang dalam semua dalam berguru itu memang silsilah itu sangat penting ya. Itu dalam hal apapun gitu dalam ya. Hal apapun. Termasuk di hal dukun. Itu iya. Jadi kan Nabi sendiri ya yang bilang. Iya. Ya. Dinukum, agamamu, Yeah. bahwa damukum walahmukum, itulah darah dagingmu. Kan semua yang namanya ahli hikmah pasti dia mengklaim dan bukan merasa lah, dia memang berjalan dalam real agama kan, Yeah. ya begitu. Ya, betul. Nah, maka di sini dihubungkan tetap dengan agama. Kata Nabi, itu darah dagingmu, fanzur. Nah, maka perhatikan olehmu. Miman takhud, dari siapa kamu dapat ilmu agama itu. Iya. Nah ini juga kan saya kesimpulan dari sekian puluh tahun itu. Kenapa bisa begini dari para guru saya. Jadi awas, kalau tentang black dan white jelas. Ya black dan white ini yang abu-abu yang gak jelas nih katanya. Yang abu-abu yang mana, wiridnya Quran hadis gitu, detailnya ajengan gitu. Tapi perilakunya tidak menunjukkan perilaku syariah. Ya. Disebutnya ini disebut ahli hikmah mikung. Kalau dia mengklaim sebagai ahli hikmah mikung kan syariat mah lurus gitu, taya mikungna gitu menyimpang. Gitu. Mikung beda. Mikung ya, mikung itu bahasa Sunda. Iya. Menyimpang bahasanya gitu. Iya. Itu karena doanya sama tetapi dalam hal akidah tidak diperhatikan. Ya. Sebab bagaimanapun tingginya ilmu hikmah itu bergantung kepada tinggi rendahnya akidahnya. Begitu. Ini memang panjang ya, tapi itulah kesimpulannya memang bergantung kepada akidahnya. Nah, maka untuk itulah para saudara-saudara kita dan kaum muslimin memang harus berhati-hati mencari tempat orang bertanya. Dia harus punya referensi lah. Referensi itu pernyataan ya, maaf ini kata-katanya kan didengar sama orang awam juga kan. Betul. Jadi dia harus punya saksi. Apakah ahli hikmah ini layak? Dia harus mencari pendapat dari orang yang berilmu. Ya. Dan lagi-lagi dianya juga harus tahu siapa yang berilmu itu gitu. Memang pelik kan. Pertama dia harus mencari orang yang berilmu. Kedua dia belum tentu tahu mana yang dimaksud ahli ilmu. Ya, karena bagi orang awam punya pengetahuan sedikit bisa disebut ahli ilmu. Ilmu ya, betul. Maka kesimpulannya sederhana saja, yang disebut ahli ilmu itu ilmu yang dari Rasul. Mana warasatul anbiya itu? Islam, iman, ihsan. Itu ilmunya fikih, tauhid, tasawuf itu. Untuk raga, nyawa dan rasa. Nah, itu betul. Taji nih. Ini ajaran Jibril nih. Iya. Betul Kang. Oke Kang. Selanjutnya Kang, ini terkait fenomena ada itu Kang di para dalam kisah-kisah atau dalam faktanya itu ada orang yang memasukkan Kang. Tadi seperti tadi Kang di awal itu ada memasukkan cenah guru anu ke anu gitu. Oh, Raga Sukma. Wiraga Sukma gitu. Raga Sukma ya. Ada Raga Sukma, ada Wiraga Sukma gitu ya. Nih saya ya cenah ieu keur kaasupan ku arwah anu gitu. Aduh. Iya. Nah, itu menurut Akang gimana? Emang ada itu seperti itu gitu kan? Ada banyak. Banyak ya? Banyak gitu, dari dulu sampai sekarang itu masih banyak ya. Ini fakta dulu lah gitu. Dulu, berbicara fakta dulu, jangan dulu menyoroti dari sisi keilmuannya. Jadi memang sering terjadi dan saya juga mengalami gitu. Didatangi Sunan Kalijaga ya. Oh, gitu masuk memberikan tausiah nasihat gitu ya. Iya. Didatangi Prabu Siliwangi gitu. Masuk. Kita datangi Prabu Kian Santang ya. Atau kalau di Galunggung, Eyang Galunggung itu. Itu sudah sebuah fenomena itu. Ya, fenomena. Kurang lebih saya mengalami hal itu 100 kasus gitu. Selama waktu itu fokus ya. Saya fokus di
di dunia hikmah sebagai praktikannya. Artinya praktikan itu di mana hati, jiwa dan pikiran saya fokus dalam hal itu. Gitu ya. Karena sekarang saya tidak bisa disebut nonaktif, tidak begitu ya. Tidak. Nah, kurang lebih 10 sampai 10 tahun lah, usia 94 sampai 2005, 11 tahunan berarti ya fokusnya. Nah, sering kedatangan, baik itu disengaja ataupun tidak. Karena memang ada yang disengaja, ditarik ya menggunakan energi, dan yang menariknya juga memerlukan energi tertentu itu. Ini memang panjang juga kan. Jadi pertama si orang itu yang bisa menarik sesuatu yang gaib, dia harus mengetahui titik-titik dalam bahasa kultivasi. Kultivasi itu pengembangan kesaktian diri ya, kemampuan diri. Kita katakan dalam bahasa kanuragan. Nah, itu. Orang yang mampu menarik itu dia yang sudah menguasai cakra. Cakra itu adalah titik-titik Ki ini ada energi, tenaga dalam lah gitu. Nah, ada 7 cakra. Kalau sudah menguasai 7 cakra disebutnya King Cakra. King Cakra. Ini levelnya dulu nih. Nah, King Cakra. Kalau sudah sampai King Cakra, ternyata dia masih mampu melanjutkan, maka dia akan melanjutkan kepada penguasaan jiwa bumi. Nah, ini pakai bahasa yang mudah saja lah gitu ya. Nah, penguasaan jiwa bumi, sehingga nantinya penguasaan jiwa bumi itu dia mampu mengendalikan apa yang ada di bumi. Air, tanah. Anda tahu Eeng? The Legend of Eeng. Penguasa 4 elemen itu. Nah, itu udah menguasai jiwa bumi. Itu udah menguasai jiwa bumi. Mampu air, mampu dikendalikan, ya. Betul. Nah, dan lain sebagainya. Setelah itu belum selesai. Ini kok ahli hikmah sejati nih ya. Misalnya ahli hikmah sejati. Tapi saya tidak dulu menggunakan istilah hikmahnya. Umum aja dulu. Biar juga para netizen kan pada tahu juga sobat-sobat dengan bahasa-bahasa Kangnya gitu ya bahasa. Nah, selesai di situ naiklah ke penguasaan jiwa langit. Kata orang Sunda jabaning langit. Di alam dewani skala. Ini kekuatannya. Kalau tadi di kekuatan bumi memang di situ ada jin, ada malaikat. Kalau jiwa langit dia murni benar ahli hikmah sejati, maka kekuatannya adalah energi malaikat. Kebayang kan? Dahsyatnya nih kekuatan. Ya, kalau dihitung lah ada beberapa level. Biar mudah levelnya 7 level karena langitnya 7. Itu aja yang biar mudah. Jiwa bumi 7 level juga. Oh gitu ta. Selesai dari situ, energi naik lagi. Kepada penguasaan alam sage kalau dalam bahasa kultivasi timur ya 7 level lagi. Nah, selesai itu baru alam avatar. Alam avatar nih. Itu biasanya sampai 100 tahun baru orang masuk ke tingkat avatar. Jadi itu Islam pun ada itu. Ada. Dan inilah yang tidak disadari oleh orang Islam itu sendiri. Betul. Sebetulnya ada dan sudah ada. Sejak kapan? Ya sejak Nabi Muhammad. Gitu. Apakah Nabi Muhammad sampai alam avatar? Ya jelas. Itu. Loh kan nabinya usianya juga cuma 63 tahun, tidak sampai 100. Inilah yang disebut kelebihan. Dalam dunia kultivasi kanuragan ada ruh-ruh tertentu yang diberi kemampuan oleh Allah, potensinya dia bisa mencapai yang orang lain harus 40 tahun, dia cuma 4 bulan atau 40 hari. Gitu. Orang lain ini harus usianya 40 tahun, dia mah 20 tahun sudah bisa. Energi langit harus sampai 20 tahun, dia mah cuma 20 hari. Nah, dalam bahasa umumnya inilah yang disebut ruh primordial Hercules. Itu. Nah, kalau sampai jiwanya sampai ke sana, saya yakin apa yang ditariknya tentang ruh itu benar. Benar. Itu. Mau bukti?